Saya Dayana Mufti Mutiara dari Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2017. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai garis dan sudut. Tapi sebelum ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmatak wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dengan kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan dan kemudahan dalam pelajaran kita. Nah teman-teman pastinya sudah sering mendengar dengan istilah titik, sudut, dan bidang kan? Nah teman-teman, di sini saya mempunyai beberapa gambar yang berhubungan dengan titik, garis, bidang, dan sudut. Teman-teman perhatikan baik-baik. Teman-teman perhatikan gambar A. Ada sebuah cahaya yang memancar lurus ke atas. Cahaya tersebut berasal dari senter. Kemudian perhatikan juga untuk gambar yang B. Ada sebuah jembatan yang menghubungkan dua daerah yang terpisah oleh sungai. Dan kita bisa sebut sisi kiri sungai sebagai titik A dan sisi kanan sungai sebagai titik B. Kemudian jembatannya kita sebut sebagai ruas garis AB. Perhatikan juga untuk gambar yang C. Pada gambar ini ada 3 garis yang berwarna biru. Ketiga garis yang berwarna biru ini merupakan garis-garis yang sejajar. Sama halnya seperti 2 garis yang berwarna merah. Kedua garis yang berwarna merah ini merupakan garis-garis yang sejajar. Sedangkan untuk garis yang berwarna kuning merupakan garis yang berpotongan dengan garis yang berwarna biru dan garis yang berwarna merah. Nah, teman-teman, untuk gambar selanjutnya, pada zaman dahulu kala, seorang pelaut menggunakan alat backstove. Alat ini digunakan untuk mengukur tinggi matahari tanpa harus menatap matahari secara langsung. Dengan menghitung ketinggian matahari, pelaut dapat menentukan posisi kapal yang tepat pada garis lintang. Nah, untuk gambar selanjutnya, teman-teman perhatikan lintasan kereta api. Kedua garis merah saling berpotongan dengan kedua garis yang berwarna kuning, sehingga membentuk sebuah sudut.
Nah, sudut-sudut ini mempunyai nama khusus sesuai dengan posisinya. Nah, bagaimana teman-teman? Berdasarkan beberapa gambar yang tadi ditunjukkan, apakah teman-teman dapat menyimpulkan apa sih yang dimaksud dengan titik, apa yang dimaksud dengan garis, dan apa yang dimaksud dengan bidang? Nah, apakah teman-teman dapat menjelaskan pengertian dari titik, garis, dan bidang? Teman-teman, ternyata menurut ilmu geometri ada 3 istilah yang tidak memiliki definisi, dan diantaranya adalah titik, garis, dan bidang. Lantas, apa yang dimaksud dengan titik, garis, dan bidang? Berdasarkan dari beberapa gambar yang tadi telah ditunjukkan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebuah titik dapat dinotasikan dengan nokta. Lalu, apa sih garis? Nah, garis kita dapat menyimpulkannya dengan beberapa titik yang saling dihubungkan. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan bidang? Bidang merupakan beberapa garis yang saling dihubungkan. Jadi, bidang dapat terbentuk ketika beberapa garis saling berhubungan atau saling dihubungkan. Teman-teman, ternyata ketiga istilah ini, antara titik, garis, dan bidang, ternyata saling memiliki hubungan. Tapi, kira-kira apa saja ya hubungan antara ketiga istilah ini? Hubungan yang pertama ada hubungan antara titik dan garis. Nah, hubungan antara titik dan garis dapat terjadi dalam 2 kondisi. Pertama, titik terletak pada garis, dan kedua, titik terletak di luar garis. Hubungan yang kedua ada hubungan antara titik dan bidang. Hubungan antara titik dan bidang terjadi pada 2 kondisi juga. Kondisi yang pertama yaitu titik terletak pada bidang atau titik tersebut termasuk bagian dari bidang. Dan kondisi yang kedua yaitu titik terletak di luar bidang atau titik tersebut tidak termasuk pada bidang. Dan hubungan yang ketiga ada hubungan antara garis dan bidang. Hubungan antara garis dan bidang dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Yang kedua, garis tidak pada bidang. Dan yang ketiga, garis menembus atau memotong bidang, seperti pada gambar. Untuk hubungan yang keempat, ada titik-titik segaris. Artinya, titik-titik yang terletak pada garis yang sama. Contohnya seperti pada gambar. Ada 2 titik, yaitu titik A dan titik B yang terletak pada garis L. Kemudian, untuk hubungan yang selanjutnya ada titik-titik sebidang. Artinya, titik-titik ini terletak pada bidang yang sama. Contohnya, ada titik C dan titik D yang terletak pada bidang beta. Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan mengenai hubungan antara titik, garis, dan bidang? Berbicara mengenai garis, ternyata garis memiliki kedudukan, yaitu kedudukan 2 garis. Kedudukan 2 garis ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu garis yang berpotongan. Yang kedua, garis yang sejajar. Kemudian yang ketiga, garis yang berpotongan tegak lurus. Nah, itulah beberapa materi tentang titik, garis, dan bidang. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat memahami mengenai titik, garis, dan bidang. Sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sudut. Teman-teman, di sini saya mempunyai gambar ilustrasi. Sudut terbentuk karena 2 sinar garis bertemu pada satu titik. Misalnya pemanah.
sudut terbentuk antara tangan dengan badan pemanah. Untuk gambar pemancing, garis bantu merah sengaja ditambah untuk menunjukkan lebih jelas sudut yang terbentuk antara pancingan dengan bidang datar. Terminologi garis dalam hal ini merupakan sinar garis karena memiliki awal dan tidak memiliki titik ujung. Perhatikan garis lurus yang dibentuk antara alat backstaff dengan matahari. Kedua garis lurus tersebut membentuk sebuah sudut tertentu yang akan menentukan ketinggian yang terdapat pada kursi dan meja biliar. Terdapat bentuk sudut pada tempat duduk dengan sandarannya dan pada arah bola. Nah, secara matematis, hubungan sinar garis dan titik sudut dapat diilustrasikan seperti pada gambar berikut ini. Gambar ini merupakan sudut yang terbentuk oleh dua sinar garis. Suatu sudut terbentuk dari perpotongan dua sinar garis yang berpotongan tepat di satu titik, sehingga titik potongnya disebut dengan titik sudut. Nama suatu sudut dapat berupa simbol alfa, beta, dan lain sebagainya, atau berdasarkan titik-titik yang melalui garis yang berpotongan tersebut. Biasanya satuan sudut dinyatakan dalam dua jenis. Jenis yang pertama yaitu dinyatakan dalam derajat. Kemudian jenis yang kedua dinyatakan dalam radian. Teman-teman, silahkan lihat gambar berikut. Sudut APB dapat kita sebut sebagai sudut P. Kemudian besar sudutnya kita bisa lambangkan dengan teman-teman, perlu diketahui bahwa ada beberapa macam jenis sudut, di antaranya untuk yang pertama ada sudut siku-siku yang besar sudutnya 90 derajat. Kemudian yang kedua ada sudut lancip yang besar sudutnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Kemudian yang ketiga ada sudut tumpul yang besar sudutnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Dan yang terakhir ada sudut lurus yang besar sudutnya 180 derajat. Teman-teman, saya mempunyai beberapa masalah dan silakan teman-teman selesaikan atau diskusikan bersama-sama. Teman-teman, perhatikan gambar ini. Gambar ini mendeskripsikan keadaan lingkungan sekitar rumah tinggal Erik dan Thohir. Pada gambar ini juga sangat jelas diberikan arah mata angin setiap tempat yang biasa dikunjungi atau dilewati oleh Erik dan Thohir. Misalnya, rumah Erik dan Thohir adalah poros arah mata angin. Dan sudut antara letak bukit dan gedung sekolah adalah 35 derajat, serta besar sudut antara gedung pejabat pos terhadap hutan adalah 65 derajat. Jika posisi Erik dan Thohir sekarang berada di taman permainan dan akan berjalan melingkari lintasan arah mata angin, berapakah besar sudut yang terbentuk dari posisi awal terhadap posisi hutan?